Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utai kila fasol wasara itu wujubi sholati lan utai pira-pira syarat wajib salat iku salah satu asya'a ono telu pira-pira perkara. Syarat wajibnya salat itu ada 3 perkara. Yang pertama al-islamu suwijine iku Islam. Ketika dia orang Islam maka sudah wajib baginya untuk melaksanakan sholat. Dalam Al-Quran juga sudah dikatakan bahwa sholat itu adalah bagian dari kewajiban setiap orang Islam atau orang yang mengaku dirinya sebagai orang Islam. Wal bulughu dan balik, kalau dia orang Islam tapi belum balik maka tidak wajib untuk sholat. Ketika anak-anak masih kecil maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan sholat. Wal aklu dan berakal. Berakal ini artinya dia bisa membedakan dan pikirannya sehat seperti itu. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, yang tidak baik. Kemudian dia itu sehat akalnya. Secara akalnya dia sehat. Wahwa utai salah satu asya itu haddut taklifi, batasan sebagai seorang mukallaf. Kalau 3 hal ini sudah ada dari Islam, balik, akal, maka dia bisa disebut sebagai seorang mukallaf seperti itu. Dan wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat itu. Kita lanjutkan washolawatulan utai bira-bira salat al-masnunatu kang den sunatake, salat-salat yang disunnahkan. Salat-salat yang disunnahkan itu ai sunnan muakkadan atau sunnah yang sangat dikuatkan, ya. Takkidan zaidan. Ini malah takkidan muakkadan, takkidan kan seperti itu. Muakkadan takkidan kelawan pengokohan zaidan yang sangat sekali. Min ghairiha saking sakliyane salat. Artinya salat-salat sunnah yang sangat sekali disunnahkan, dianjurkan untuk dilaksanakan itu khamsun ada 5. Sunnah muakkad, salat-salat yang terkategori sunnah muakkad itu ada 5. Al-aidani suwijine iku salat sunnah riyaya loro. Sholat 2 hari raya itu sunnah muakkad hukumnya. Wal kusufani lan grahana loro, artinya 2 gerhana matahari dan gerhana bulan itu hukumnya sunnah muakkad. Ya. Wal istisqa'u lan sholat istisqa, yaitu sholat manakala kita meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5 jenis sholat yang sangat disunnahkan, sunatnya bahkan muakkad dan takkid dan zaidan an ghairiha. Kata musannif kitab ini, yang pertama adalah al-aidani, 2 sholat hari raya, berarti sudah 2. Wal kusufani dan 2 sholat gerhana, artinya 2 lagi 4 sudah. Kemudian wal istisqa'ulan dan sholat istisqa, sudah 5 berarti. Jadi ada 5 sholat sunat yang sangat dikuatkan untuk bisa dilaksanakan bagi setiap orang Islam. Kita lanjutkan wasunanulan utai pira-pira kesunatan at-tabi'atu kang ngenut bureni apa sunan lil faraidi maring pira-pira sholat fardu itu sab'ata asyara rakaatan ono 17 rakaat. Salat-salat sunnah yang mengiringi salat-salat wajib, salat-salat fardu itu ada 17 rakaat. Jadi salat yang mengikuti salat wajib baik itu qobliyah ataupun ba'diyah itu ada 17 rakaat. Rakaatal fajri suwijine iku 2 rakaat salat fajar. Salat fajar atau qobliyatas subhi. Qobliyatas subhi artinya sebelum salat subuh itu
juga sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, ketika kita hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, seyogianya kita datang sebelum azan berkumandang, jadi bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyatas subhi. Dan qobliyatas subhi ini atau juga disebut sebagai sholat fajar, ya, karena dalam Al-Quran juga dikatakan inna raqatal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya 2 rakaat sholat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Keutamaannya luar biasa. Ini bahkan ada para ulama ada yang mengatakan bahwa 2 rakaat sholat fajar itu pahalanya sama dengan kita melaksanakan qiyamul lail 1 malam penuh. Artinya semalaman itu kita melaksanakan sholat terus. Itu pahalanya sama dengan qiyamul lail 1 malam penuh. Jadi sangat luar biasa sekali manfaatnya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari hadis ke-1116 dan Muslim hadis ke-724, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ngala syai'in minan nawafil asaddu ta'ahudan minhu ngala raqatail fajri. Nabi itu tidak pernah melakukan sholat sunat yang sangat ditekankan betul pada dirinya kecuali hanya 2 rakaat sholat fajar. Pasti itu dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap beliau hendak melaksanakan sholat subuhnya. Kemudian wa arba'u lan 4 rakaat qabla duhri ing dalam sadurunge sholat duhur. Sebelum sholat duhur itu seyogianya kita juga ketika hendak berjamaah di masjid kita datang sebelum azan. Jadi kita bisa melaksanakan 4 rakaat sholat qobliyatul duhri, ya. 4 rakaat qobliyatul duhri ini kalau modelnya 4 rakaat seperti ini boleh dibuat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau dibuat 4 rakaat 1 salam, itu bisa, ya. Sama dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu boleh dilaksanakan 2 rakaat salam ataupun 4 rakaat salam. Tapi yang umum pada sholat sunnah itu masna 2 rakaat 2 rakaat. Waraqatani lan rong rakaat ba'dahu ing dalam sakwise sholat duhur. Setelah sholat duhur itu juga kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyatul duhri. Kalau qobliyatul duhrinya ada 4 rakaat, yang sangat dianjurkan ba'diyahnya atau setelah sholat duhurnya kita melaksanakan cukup 2 rakaat. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari hadis ke-1127 itu ini Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla duhri wa rak'ataini qablal ghadati. Artinya Nabi itu sebelum melaksanakan sholat duhur beliau itu melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat dan sebelum beliau makan, ya, artinya makan siang itu beliau melaksanakan sholat sunat ba'diyatul duhri 2 rakaat. Kita lanjutkan wa arba'u qoblal asri wa arba'u lan 4 rakaat qoblal asri yang dalam sause asar. Sebelum sholat asar itu juga kita disunnahkan untuk sholat 4 rakaat. Sekali lagi, kalau sholat sunat qobliyah atau ba'diyah itu 4 rakaat, maka boleh dibuat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau dibuat sekali lagi 4 rakaat 1 salam. Akan tetapi yang dianjurkan oleh ulama itu ketika kita melaksanakan sholat sunnah itu yang baik adalah masna, artinya 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam, itu yang baik. Kemudian setelah sholat asar ini nggak ada sholat, ya,
tidak ada sholat sunnah lagi, jadi setelah sholat asar itu selesai, karena memang tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Wa rak'atani dan 2 rakaat ba'dal maghribi yang dalam sa'use sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita juga disunnahkan untuk melaksanakan sholat ba'diyatal maghrib 2 rakaat. 2 rakaat ini dilaksanakan langsung ketika setelah selesai melaksanakan sholat maghrib. Bisa dilaksanakan di rumah, atau juga kalau namanya sholat sunnah itu yang baik adalah dilaksanakan di rumah. Akan tetapi kalau memang memungkinkan mau dilaksanakan di masjid, ya monggo, tidak apa-apa, seperti itu. Wasalasu ba'dal isya'i lan 3 rakaat ba'dal isya'i ing dalam sause salat isya yutiru biwahidatin minhunna. Artinya melaksanakan salat witir setelah salat isya. Salat witir ini ada 2 pendapat ulama. Boleh dia dilaksanakan 3 rakaat langsung 1 kali salam, bisa juga 2 rakaat salam kemudian ditambah 1 rakaat salam. Kalau menurut musannif ini yang dianjurkan itu adalah yutiru biwahidatin minhunna. Jadi di 1 rakaat diakhirkan, kemudian dijadikan sebagai pengganjil daripada sholat witir itu tadi. Jadi itu tentang sholat sunat, ba'diyah dan qobliyah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Itu ada 17 rakaat. Saya ulangi, yang pertama tadi adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh, kemudian 4 rakaat sebelum sholat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 3 rakaat yaitu setelah sholat isya yang disebut dengan sholat witir. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalasu nawafila muakkadatun. Wasalasu nawafilan telu pira-pira kesunahan muakkadatun kang den kuwatake, artinya yang sangat dianjurkan sekali. Ada 3 jenis kesunatan yang sangat dianjurkan sekali, sholat sunat yang sangat dianjurkan sekali. Yang pertama sholatul laili suwijine iku sholat wengi, artinya sholat tahajud, itu sangat dianjurkan sekali. Kemudian sholat hajat, sholat taubat dan lain sebagainya itu bisa kita laksanakan di malam hari. Kemudian yang kedua wassalatul duha dan sholat duha. Sholat duha ini menempati posisi kedua yang sangat dianjurkan sekali untuk dilaksanakan. Wassalatu tarawihilan sholat tarawih. Sholat tarawih itu juga sangat dianjurkan sekali. Akan tetapi perlu kami sampaikan di sini bahwa menurut para ulama bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa beliau masih hidup itu namanya qiyamul lail, istilahnya qiyamu syahrul Ramadan, artinya menghidupkan malam di bulan suci Ramadan. Istilah sholat tarawih itu baru ada di era sahabat Umar bin Khattab. Jadi yang memberikan istilahnya nama atau penamaan sholat tarawih itu adalah Khalifah Umar bin Khattab, yaitu khalifah kedua pengganti daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun sholat tarawih ini kalau di masa Umar bin Khattab itu dilaksanakan 20 rakaat plus 3 witir. Jadi kalau seandainya kita itu mau mengikuti yang sholat tarawih yang sebenarnya itu harus 23 rakaat dengan witir. Jadi kalau 8 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah dan 3 witir itu adalah bukan tarawih namanya, tapi qiyamu syahri Ramadan atau sholat sunnah yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Hanya saja pemberian istilah itu sebenarnya muncul istilah sholat tarawih itu adalah di masa pemerintahan Umar ibnu Khattab. Kita lanjutkan. Faslun utai suwijine iku fasal wasara itu sholatilan pira-pira syarate salat qabla dukhuli ing dalam
durunge manjing fiha ing dalam salat itu khamsatu asya'a ono 5 pira-pira perkara. Syarat-syarat sebelum kita melaksanakan salat itu ada 5 hal, ya. Ada 5 hal. Sebelum kita melaksanakan salat itu harus memenuhi 5 syarat ini. Yang pertama apa? Toharatul aqdoi, sucine iku suci nyuceni anggota minal hadasi saking hadas. Artinya membersihkan diri kita, jasad kita, badan kita dari hadas itu menjadi syarat sahnya salat. Kalau seandainya ada masih melekat pada tubuh kita ini hadas, apakah kotoran ataukah tai ayam ataukah tai kerbau ataukah tai sapi dan lain sebagainya, artinya minan najasat, dari najis-najis, maka belum atau tidak atau belum sah sholat kita seperti itu. Kemudian wan najasu, dan najis, menghilangkan najis, ya. Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Menutup aurat ini penting, ya. Bilibasin tohirin, kelawan pakaian kang suci. Aurat ini perlu diketahui, auratnya laki-laki itu adalah ma baina surrati warrukbati, menutupi bagian antara pusat dan sampai lutut saja, itu batasnya auratnya laki-laki, ya. Batas aurat laki-laki itu hanya dari batas perut ini sampai, dari pusat ini sampai ke lutut, ya. Jadi kalau ada seorang laki-laki cuman dia pakai pinjungan, istilahnya, kalau istilah Jawanya pinjung, ya, atau apa istilahnya ini, jarik, ya, atau kain, hanya menutupi sebatas dada saja kemudian sampai ke menutupi lututnya, maka sudah sah sholatnya, sudah menutup aurat dia. Beda dengan wanita. Beda, wanita itu adalah jami'i badaniha ilal wajha wal kafain. Artinya auratnya wanita itu dalam sholat adalah seluruh badannya ilal wajha, kecuali wajah, wal kafain, dan 2 telapak tangan ini. Maka telapak tangan ini tidak boleh tertutup ketika kita sholat. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Maka kita harus tahu ini, ya. Wajah juga nggak boleh ditutup ketika kita melaksanakan sholat. Nah, itu. Jadi kalau seandainya kita pakai cadar atau pakai masker seperti ini, bagaimana? Ya, kita upayakan untuk dilepas terlebih dahulu seperti itu. Karena memang wajah itu harus dibuka ketika kita melaksanakan sholat seperti itu. Bukan malah ditutup rapat, bukan. Karena apa? Ini jidat ini harus bersentuhan dengan tempat sujud kita ini, jidat kita ini, atau batuk kita ini istilahnya, ya. Kemudian wasatrul aurati bilibasiton. Jadi auratnya laki-laki tadi mabaina surati warubati hanya menutupi bagian antara pusat dan lutut. Tapi kalau auratnya wanita seluruh badannya ilal wajha, kecuali wajah, wal kafain, dan 2 telapak tangan. Ya, yang disebut wajah itu mana? Ya, yang disebut wajah itu min mana bitis sa'ri roksi, dari sini ila muntaha dzukni, ya. Jadi kalau kita membasuh wudu atau berwudu itu min mana bitis sa'ri roksi, dari tempat pertama tumbuhnya rambut ini ila muntaha dzukni, sampai ke janggut kita yang paling ujung sini, ya. Wa minal udhuni ilal udhuni, dari satu telinga ke telinga berikutnya. Nah, inilah yang disebut dengan wajah. Pertanyaannya, Pak, kalau seandainya orang itu pilas, mohon maaf, rambutnya tumbuhnya ada di sini, apakah yang di sini juga dikategorikan sebagai wajah? Ketika nggak ada rambutnya, maka jawabannya tidak. Ya, umumnya saja kan manusia itu tumbuh rambutnya di sini, ya. Ini nggak usah fokus ke ini, ya, ini hitam, ini putih, karena tiap hari dipakai kupiah terus, ini kepanasan, kehujanan, ya. Jadi min mana bitis sa'ri roksi ila muntahadzukni wa minal udhuni ilal udhuni. Nah, inilah yang disebut wajah. Ketika kita membasuh muka saat berwudu, itu semuanya harus dibasuh. Jangan nggak hanya gini saja, nggak hanya bagian depannya saja, tapi seluruhnya ini. Yang dari tempat tumbuhnya rambut ini seluruhnya
Wa minal udhuni ilal udhuni, dari satu telinga ke telinga berikutnya. Itu juga dibasuh. Itu karena masih bagian daripada wajah manusia. Seperti itu. Wal wukufulan manggon ngala makanin tohirin ing atase panggonan kang suci. Seorang yang sholat itu harus berada pada tempat yang suci. Nggak boleh sholat di kandang kambing, nggak boleh sholat di kandang sapi, ya. Nggak boleh sholat di tempat-tempat yang diragukan kesuciannya. Bagaimana kalau seandainya kita seorang tentara misalkan, kemudian kita ada di tengah hutan, sementara kita tidak tahu kualitas tempat kita sholat, maka yang seperti itu ada rukhsah, ada keringanan. Artinya karena memang tidak bisa memilih tempat lagi. Ini berlaku, kita harus menggunakan tempat suci ini adalah bagi orang yang bisa memilih tempat yang lebih suci seperti itu, ya, lebih suci. Wal ilmu bidukhulil waqti lan wal ilmu lan ngawaru bidukhulil waqti kelawan manjinge waktu. Artinya tahu dengan waktunya sholat. Oh, ini sudah waktunya zuhur. Oh, ini sudah waktunya asar. Oh, ini sudah waktunya maghrib. Kita sekarang enak, kita sudah ada Android seperti yang kita pakai untuk siaran langsung ini. Kita sudah ada Android, sehingga ada juga jadwal sholat. Kemudian ketika waktu sholat juga HP kita atau handphone kita ini juga kadang azan sendiri. Nah, ini kelebihan kita sekarang. Enaknya kalau zaman dulu tidak. Orang benar-benar harus berikhtiar, harus mencari waktu betul, ya. Kalau bukan orang alim dulu nggak bisa betul menentukan waktu. Oh, ini sudah waktu duhur, ini sudah waktu asar, ini sudah waktu maghrib, ini sudah waktu isya. Makanya kalau ada masjid-masjid tua di era tahun 50-an, tahun 40-an, itu biasanya di depan masjid itu ada tiang dibuat dari beton biasanya. Nah, itu untuk mereka melihat waktu sholat, itu dijadikan jam abadi mereka. Oh, ini matahari sudah berada di tengah-tengah. Oh, ini berarti waktu sebelum zuhur. Nanti setelah agak geser condong sedikit ke sebelah barat, ini berarti sudah masuk waktu zuhur. Soalnya seperti itu kalau orang dulu. Kalau sekarang sudah enak, kita tinggal bekerja, tiba-tiba HP kita sudah Allahu Akbar, sudah azan sendiri. Seperti itu menunjukkan bahwa kita sudah masuk waktu sholat tersebut. Kemudian wa istiqbalul kiblati lan madhab kiblat. Menghadap kiblat ini harus, ya, harus. Ketika kita mengetahui arah kiblat yang sebenarnya. Bagaimana kalau seandainya kita tidak tahu arah kiblat? Nah, ini wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini. Boleh kita meninggalkan menghadap kiblat itu pada dua kondisi. Fi halataini yang dalam dua tingkah, ya, atau dua kondisi. Fi siddatil khaufi yang dalam bangete wedi. Dalam sholat khauf atau peperangan. Ketika kita dalam masa-masa perang, itu enggak harus kita menghadap ke arah kiblat. Misalkan musuh ada di sebelah timur, maka bagaimana kita untuk berjaga-jaga itu, ya. Makanya ada syariat namanya sholat khauf, ya, yang satu saf dibuat dua saf, nanti yang satu saf di depan itu sholat dengan imam, kemudian nanti waktu gantian dengan saf berikutnya, ya, gantian dengan saf berikutnya dalam pelaksanaan sholatnya. Wa fin nafilati fis safari ala rahilati. Lan ing dalam sholat kesunahan pada ketika kita dalam keadaan bepergian. Ketika dalam keadaan bepergian ada namanya sholat safar, sholat di perjalanan, ya. Sholat li hurmatil waktu namanya. Ketika kita misalkan tidak bisa untuk berhenti karena kita hanya numpang di bis saja atau di pesawat, sementara pesawat itu nggak mungkin dia akan berhenti sembarangan di waktu-waktu sholat, maka kita boleh sholat, melaksanakan sholat pas waktunya itu di tempat kita berada. Kemanapun arah kendaraan itu menuju, walaupun tidak ke arah kiblat dia, tapi bagi kita tetap kita mustaqbilal kiblati. Artinya dalam
dalam hati kita tetap berniat untuk menghadapkan diri kita ke arah kiblat seperti itu. Mudah-mudahan yang kita bahas malam hari ini bermanfaat untuk kita ya. Jadi harus menghadap ke kiblat ini adalah yang penting ya. Kalau seandainya kiblat itu mana, kalau dalam Al-Qur'an itu dikatakan fa inama tuwalu wajhakum satrul masjidil haram. Jadi ketika kita harus menghadapkan wajah kita ini ke Masjidil Haram. Kita memang kalau kita berada di dekat Ka'bah, maka kita harus menghadapkan wajah kita ini ke Ainul Ka'bah, ke wujud Ka'bah itu sendiri. Tapi kalau seandainya kita sudah jauh, maka kita perkirakan arah kiblat kita itu mengarah ke Masjidil Haram seperti itu. Itu saja, mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangan. Mudah-mudahan pengajian kita malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita, dan mohon maaf ada Pak Marnus, ada Ibu Sherly, Martina, sedikit-sedikit kita belajar Ibu. Kalau seandainya ada yang kurang pas ya kita sama-sama belajar ya. Ada Ibu Saifuddin mohon maaf Ibu, salam untuk komandan ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, dan sekali lagi walaupun sedikit ini merupakan kalau menurut saya kajian yang luar biasa ketika kita membahas kitab ini. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.